Buatan Moshow China. Keren, playable, enjoy banget, lupa waktu. Yo friends, apa kabar? Gue doakan semoga kalian baik-baik selalu. Lagi banyak masalah, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Semoga video unboxing kita bisa menghibur kalian semuanya. Karena sebentar lagi kita akan unboxing robot-robotan cowok banget friends. Dari Three Kingdoms. Siapa coba yang gak kenal dengan Jenderal Lu Bu? Powernya, skillnya dahsyat. Cuman satu minusnya, gegabah, sembrono, nggak bisa ahli strategi. Ini buatan Moshow, harganya kurang lebih 10 juta. Kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, mame. Ini kita dikasih brown boxnya, shipping box. Jadi please buat teman-teman yang brown boxnya rusak atau damage, memang udah semestinya, karena dia itu buat melindungi art box yang ada di dalamnya. Jadi nggak perlu diambil pusing. Legend of the Star General Lu Bu. Ini beratnya buat teman-teman yang pengen beli 6 kilo netnya, tapi berat secara keseluruhan dia tuh hampir 8 kilo friends. Jadi ongkirnya mohon diperhitungkan. Gue paling seneng unboxing robot-robotan Cina friends. Walaupun gue kurang suka sama wasit Cina, tapi produk robotnya selalu mempesona. Apalagi buatan motor nuklir, udah pasti gimmick-gimmicknya itu biasa dahsyat friends. Ini gue beli yang deluxe, jadi ini dapat kudanya. Kalau gue nggak salah, dia ngeluarin juga versi yang lubunya doang, friends. Wow, edan ya. Memang kalau kita lagi banyak pusing, jenuh dalam hidup, coba nabung, beli mainan, buka, friends. Itu bagi kita para pria bisa mengembalikan energi kehidupan, coy. Nah, ini baru si artbox-nya. Yang sayang kalau sampai rusak. Gede banget, guys. Memang kalau kita cowok ngelihat mainan dengan box segede gini udah gemeter dan udah happy duluan. Ya nggak sih? Overall dominannya dia warna merah dengan aksen ciri khas dari negeri Tiongkok. Oke? Ujung-ujungnya juga ciri khas kuil-kuil yang ada di Tiongkok. Tapi yang menarik karena namanya, I don't know kenapa, LV Bu. Harusnya kan Lu Bu ya. Ini U-nya lancip ujungnya jadi kayak LV Bu. Plus Qian Huolongju. Ini adalah kudanya guys, yang selalu menemani si Lu Bu. Warnanya merah kudanya itu ya. I don't know kenapa. Apakah dia unlicensed? Apakah dia license? Kayaknya license ya. Karena kan Jenderal Lu Bu dari Chungko, Moshow dari Chungko. Apa susahnya resmi izin dari Three Kingdoms? I don't know friends. Kenapa LV Bu? Coba yang paham teman-teman boleh komen ya. Samping sebelah kanan ini ada beberapa part-part yang krusial, makanya dikasih tahu cara-cara gimmick-gimmicknya. Jangan sampai kebablasan, takutnya patah. Friend. Belakang sini, wih, ada alternatif berbagai macam pose yang bisa kita mainkan nanti. Karena emang Lu Bu itu ciri khasnya dia seorang jenderal yang jago sekali memanah guys. Jangan lupa dikasih tombak juga. Kemudian ciri khas dari Jenderal Lu Bu kan dia tuh pakai helm yang ada kayak semacam buntut kudanya gitu friends, yang kayak Sun Gokong Kerasakti sama. Bukannya ini di pinggir. Wih. Kalau gua nggak salah dia matinya itu ya ditangkap sama koalisi dari Jenderal Cao Cao friends. Digantung men. Yang pertama, ini ada yang part kudanya dan satu lagi yang B adalah part si lubunya. Ini gede banget guys. Ya. Kita akan buka satu persatu dari robotnya Lu Bu dulu ya. Betul, nggak salah. Ini adalah robot mecha tapi dengan konsep Jenderal Lu Bu, friends. Itulah hebatnya si Moshow, made in China. Robot, tapi unsur-unsur Lu Bu-nya itu kental banget. Langsung lah, gue yakin kalian pecinta Three Kingdoms begitu lihat ini robot langsung Lu Bu gitu kan. Dan setahu gue si Moshow udah ngeluarin beberapa jenderal yang terkenal, friends. Tapi memang yang paling gede kayaknya baru si Lu Bu karena dia dapet kudanya guys. Oke, ini adalah manual booknya, tebal banget. Kemudian ini, lapisan pertama kayaknya adalah base dari kudanya karena kudanya itu bakalan gede banget guys. Kemudian ini masih ada base-nya juga. Mungkin ini base dari si Lu Bu-nya. Kalau kita nggak mau pose dia bareng kuda, kita bisa pose di base terpisah. Nanti kita bakalan lihat detailnya.
Kemudian blister yang berikutnya adalah senjatanya. Ada spear dan juga ada panahnya guys. Kemudian efek-efek aura-aura dari merah-merahnya. Wih, gemes ya. Biasa kalau mau show pasti nanti gimmick itu bakalan keren. Dan terakhir baru si robot sendiri dari si lubunya. Oh iya ya. Lucu loh guys. Lubu ya. Tapi dia mecha men. Nah, gue kasih lihat sebentar ya. Nah. Yeay. Gemetar men. Jenderal Lubu yang terkenal mecha. Nih, ini yang paling ikoniknya nih. Hiasan dari bulu-bulu yang melekat di helmnya si Lubu. Spearnya, dan kalau gue perhatikan, gue pegang, dia nggak ada bahan diecast-nya. Jadi ini semuanya bahannya plastik dengan ujung-ujungnya dikasih sedikit dari bahan akrilik, memberikan nuansa kayak efek-efek aura yang menyala gitu friends. Oke, warna merah, kemudian gagangnya overall warna hitam, ininya warna merah marun, tengahnya ada warna goldnya supaya lebih berasa ala-ala jenderal gitulah. Kita pasang dulu ujungnya. Jadi tombak ini mau di atas, mau di bawah, sama-sama tajam guys. Oke, ini panjang banget sih. Satu frame kamera gue aja nggak bisa menangkap semuanya. Ini sama unsur-unsurnya mecha juga karena ada sedikit tabung-tabung exhaust gitulah. Keren sih. Ini adalah senjata yang kedua yang adalah panah dari ciri khas si Lubu friends. Mecha juga unsurnya. Bang, panahnya dari segi mana bang? Sabar, karena ini artikulasinya itu banyak banget friends. Oke, kita bisa bentuk-bentuk panah sesuai dengan yang kita inginkan. Dari atas, lihat. Ini aja udah bisa artikulasinya ada dua friends. Oke, ke sebelah sini, kemudian ke bawah ke atas, samping kiri, samping kanan. Ini kayak semacam busurnya gitu kan. Kemudian ini frame-nya dari si panah itu sendiri, dia warna hitam dominannya, kemudian ada aksen dari goldnya juga. Nggak lupa ada sedikit batu jamrut yang warnanya hijau, dilapis housing itu warna merah marun friends. Konsisten dengan si spear-nya. Sama, ini juga dia full artikulasi. Oke, jadi kita bisa bentangin dia panjang banget kayak gini. Bisa ke bawah sedikit, bisa ke atas sedikit, bisa muter-muter juga. Nggak lupa di sini juga masih ada artikulasi. Kita bisa extend ke atas, ke bawah sehingga kelihatan ada housingnya dari warna gold. Oke, ada sedikit warna ungu memberikan nuansa-nuansa energi gitulah. Oh sama, ini juga bisa ada artikulasinya di ujung. Gila friends. Walaupun ini nggak ada bahan diecast-nya atau nggak ada besinya, tapi detailnya sih gila dan artikulasinya benar-benar menyenangkan gitu ya. Buat ukuran sekelas senjata only. Bawahnya sih ini nggak ada artikulasi. Oke. Jadi yang full artikulasi di atas sama di bawah, sedangkan di frame utama dia nggak bisa, cuman bisa muter doang friends. Dan panah apa seperti ini coy. Ini Jenderal Cao Cao aja bakalan kabur men. Ngabirit coy. Lihat keren ya. Jadi di frame utama yang warna hitam, dia tuh di dalamnya ada kayak semacam warna orange-nya friends. Yang kalau kita buka extension sedikit, dia kebuka tuh. Cakep ya. Jadi unsur mekanya, unsur robotiknya lebih berasa banget. Nah, ini adalah arrow-nya atau mata panahnya. Dia dikasih sengaja unsurnya itu pakai bahan akrilik transparan. Jadi memberikan nuansa, ini bener-bener efek anak panah yang udah bergelora, auranya itu ngeri friends. Warna orange, kemudian ujung-ujungnya dikasih sedikit aura dari warna merah. Tinggal kita colok di sini anak panahnya. Belum beres karena di ujung sebelah sini kita masih dikasih efek-efek aura juga guys. Ini buat efek dash belakangnya si arrow-nya guys. Oke, sama dia warnanya merah, kemudian utamanya warna orange. Kunci pakai UP. Bentuknya memang rada ambigu ya guys. Nah ini ujungnya. Oke, kita tempel di depan sini. Ini kita kudu nempel dulu baru ketahuan ini panahnya bentuknya kayak gimana men. Oh, paham gue. Ini anak panahnya yang ujung lancipnya. Ini kayak semacam talinya friends. Talinya, nah ini baru busurnya nih. Oke, melengkung gini men. Jadi tali busurnya itu seolah-olah dia itu juga bahannya aura-aura gitu men. Ya, ini depannya kayak gini berarti nih. Gila nih, gede banget coy. Puas ini men. Kita masuk ke bagian badannya si Lubu friends. Ini adalah shoulder armornya. Gahar banget dengan banyak banget spike-spike-nya. Dari marun, kemudian gold, kemudian ada yang transparan dari warna magenta keunguan. Dominannya warna hitam gelap ala-ala armor Jenderal China dinasti Tang.
Dengan frame-framenya dari warna gold dan juga ada aksen sedikit warna merah-merahnya, friends. Ini artikulasinya cuma di ujungnya doang. Seperti ini, dia bisa naik atau nggak bisa ke bawah, melindungi bagian tricep. Sedangkan spike-nya kita nggak bisa digerak-gerakin. Nah, tangannya ini diecast. Oke, lumayan berat. Inner frame-nya full diecast, atasnya warna ungu. Pergelangan tangan arms-nya warna hitam dengan aksesoris dari warna merah marun dan juga goldnya, friends. Ini armor pergelangan tangannya ada batu dari warna ungunya. Nah, ini tinggal kita pasang di sini. Tangan sebelah kiri dia similar. Kita tinggal colok lagi. Ada yang keren, friends. Lihat, ini warna merah kayak melambangkan mata dari monster gitu kan. Emang kalau China kadang-kadang kalau bikin mainan suka banyak filosofi-filosofi tersembunyinya, men. Tangannya, jemarinya dia full artikulasi. Memang armor atau jubah seorang jenderal itu pasti istimewa, friends. Ini bagian kolornya aja menutupi paha bagian luarnya aja ngeri gini ya. Gue suka karena mau show cat bagian dalamnya itu dikasih sedikit chrome yang memberikan nuansa kesannya itu dia niat banget gitu kan. Memang nggak kelihatan tapi ada chrome-nya dan juga dikasih lining-lining yang tegas, timbul tenggelam, memberikan nuansa mekanya yang lebih berasa, friends. Oh, ternyata lubu ini warnanya 3 ya. Hitam, kemudian merah marun, juga gold. Sedangkan abu-abunya dia aksen sedikit doang, friends. Ya, ini juga sama, dia full artikulasi di ujung-ujungnya kayak bulu-bulu merak gitu kan. Zaman dulu kalau jenderal pasti ada aksesoris dari binatang-binatang hasil buruannya gitu, men. Yang memberikan kayak semacam prestis dan menunjukkan kalau gue pernah berburu binatang buas dan gue menang di pertempuran. Unsur mekaniknya nggak lupa selalu ada lining-liningnya yang menjorok ke dalam dan dikasih warna sedikit merah. Sedangkan ini kolor belakangnya, kebayang nggak sih dia segede apa armornya, friends? Sampingnya ini, kolor belakangnya ini, dia lebih dominan warna hitam, kemudian frame-nya warna besi, chrome, sama baliknya juga lihat, jelimet banget, rumit banget. Warnanya bagus, kalau gue goyang-goyang dia kesannya jadi super glossy dan mengkilap. Ini sama, dia ada artikulasinya juga. Oke, tuh sedikit bisa di extension. Wih, terbuka langsung ada frame dalamnya dong. Edan ya, frame dalamnya pun dikasih detail-detail lagi, guys. Atasnya ada nggak? Oh, atasnya nggak ada. Cukup shocking. Dan tadi nggak ada warna orange, tiba-tiba di kolor bagian belakang dia ada warna orange. Padahal belakangnya warna chrome titanium, tapi orange-nya dari mana coba? Oh. Dari mana coba, guys? Ini dia sang lubunya, friends. Kita review dari bagian kepalanya. 4 antena yang warnanya gold. Kemudian ada juga 4 antena yang warnanya lebih ke chrome. Jadi ini kepalanya bener-bener banyak spike-spike-nya, friends. Dan kesan pertama gua karena dia dikasih faceplate-nya itu warna ungu dengan mata yang agak merah bercampur dengan gold. Dan ikonik taringnya ini yang warnanya merah marun menggambarkan bahwa ini bener-bener perannya itu agak antagonis gitu ya. Robotnya itu robot yang rada penjahat, friends. Megatron lah. Karena kesannya itu nggak charming, kesannya nggak kemurahan hati, tapi kesannya lebih ke karisma, bengis, dan juga sadis, friends. Ditambah dengan hiasan, oke, ciri khas lubu yang full artikulasi, warna merah marun lebih terang, yang panjang banget, memberikan kesan karismanya lebih berasa. Ini ngeri sih. Bener-bener, friends. Maksudnya karakter Jenderal Lubu yang bener-bener ganas bisa dimasukkan ke dalam mecha dan hasilnya dari kepalanya aja gue udah melihat ini bener-bener lubu banget gitu. Kemudian ke dadanya, armornya tebal banget, warna hitam, keren karena sistem exhaust pembuangannya dikasih akrilik warna merah. Dia lebih glossy, memberikan kesannya. Inner frame badannya overall dia warna ungu janda. Kemudian ada kayak semacam beltnya juga. Kolor depannya dia udah nempel. Ada batu yang warna merah dengan ciri khas alur-alurnya dibikin China banget, Tiongkok banget. Bahkan di belt depannya pun ini kayak ada semacam lukisan dari lubunya sendiri ya. Ada kayak penjelmaannya gitu, friends. Kakinya sama, dia warna ungu karena mecha, nggak lupa dikasih lining-lining tegas, kemudian sedikit aksen-aksen warna merahnya. Lututnya lebih banyak ke spike-spike-nya. Oke, keren karena ungunya ini lebih ke transparan sehingga dalamnya mekaniknya, inner frame-nya kita bisa toong sedikit kelihatan. Baru ke kaki bagian bawahnya dia warnanya lebih ke abu-abu tua dengan frame housing warna abu-abu mudanya. Sedangkan kakinya ciri khas Moshow selalu dibikin banyak spike-spike-nya, friends. 3 merah marun, yang ini chrome, sedangkan yang sebelah sini oh sama chrome, oh dalamnya dia warnanya gold. Jadi konsisten ya, dia maininnya warna 3 warna, friends. Ungu, hitam, sama merah marun. Sedangkan goldnya itu buat hiasan, memberikan kesan lebih mewahnya. Belakangnya sih standar ya, tapi yang bikin keren karena nanti kita bisa pasang jubahnya, friends, di sini nih. Ini by the way berat ya, karena inner frame-nya cukup banyak. Di kaki kayak full diecast,
Kemudian di badan juga inner frame ungu-ungu ininya diecast friends. Jadi ini bobotnya lumayan berat coy. Untuk artikulasinya udah pasti bagus. Kepalanya dia ball joint sehingga dia bisa muter-muter. Oke, badannya inner frame-nya juga double. Satu di diafragma bagian atas, satu lagi diafragma bagian bawah. Ke pinggir juga bisa, ke pinggir juga bisa. Ya, terbatas karena memang ada sih beltnya yang gua nggak ngerti tujuannya buat apa. Sedangkan kakinya, lu lihat inner frame-nya besi setebal ini coy. Udah pasti bakalan kokoh dan kuat. Nah, ya maksimal segini, 90 derajat. Kemudian ke belakangnya maksimal 90 derajat juga. Kedepannya jangan-jangan 90 juga deh. 90 juga guys. Kemudian lututnya dia double joint. Oh, tapi inner frame di lututnya gue kurang suka tuh, lihat. Kesannya jadi kayak ngasal ya. Kurang detail gitu. Besi yang ada di lutut bagian dalamnya. Kemudian ke telapak kakinya dia ball joint. Dia bisa ke pinggir, ya standar lah. Tapi ini bener kalau mainan buatan Moshow, dia tuh sering kali menyakiti tangan, guys. Karena dia banyak spike tajam gitu, men. Ini colok dulu sini, biasanya kita bikinnya soal terbang. Nah, kayak gini ya. Antenanya, bulu-bulunya bisa digerak-gerakin juga. Kita bakalan tempel dari tangannya. Dia inner frame-nya besi. Jadi jangan takut patah. Lebih takut patah si spike-spike ininya sih. Yang bertabrakan dengan antena bagian kepalanya, men. Tangan sebelah kiri. Oh, lupa. Oh, ini gue paling sebel nih. Pergelangan tangan yang sistemnya capitan begini nih. Karena kalau kita nggak hati-hati, dia bakalan patah. Dan kalau patah, dileng semua balik, men. Sama seperti kehidupan yang udah rusak, dibenerin agak susah, coy. Jadi hati-hati jaga kehidupan. Ini pasang satu lagi di sini. Gue menemukan sesuatu yang keren juga nih. Belakangnya, oke, ini gerak loh. Terbuka, terextension. Nah, lihat. Sampai ke bagian trapezius atas juga sama tuh, kebuka dia. Nih. Nah, edan. Inner frame bodinya bisa ke extension dong. Or bagian samping kita langsung tempel-tempel aja. Oke. Ini bagian yang tajamnya berarti dia ngadep ke belakang ya. Kolor bagian belakang dia sistemnya pakai colokan. Oh, nggak lupa dikasih jubahnya dong. Nih, jubahnya ini pakai bulu-bulu asli, animal printing gitu dengan logo Lubu kayaknya. Ini di sablonnya nggak gitu bagus, agak meletek. Kemudian ada unsur-unsur dari bunga-bunga yang warnanya gold. Dia tinggal tempel di sini. Kalau kita ingin lebih menekankan dia adalah Lubu, friends. Kalau kalian nggak suka karena mempengaruhi unsur mekanya jadi kurang, tinggal tutup pakai opsi yang lainnya. Dah, ini adalah Lubunya doang. Senjata tombaknya kita pasang, dia ada lubang-lubang di telapak tangannya, ada packnya, jadi dia lebih kokoh dalam memegang si spearnya. Oke, cara masangnya. Nah, ini kita tonjolin, tinggal kita colok ke bagian lubangnya, kemudian kita genggam. Nah, good. Friends, kata gue ini pose yang keren banget karena dia lagi megang panah yang super gedenya. Dan ini unbelievable. Gue pikir bakalan susah banget masang si panah yang segede gila ini, friends. Tapi ternyata ini masang panahnya gampang banget, men. Presisi banget dan dia tuh kokoh tuh. Nggak gampang copot. Yang lebih gokilnya lagi karena ini panahnya nanti kita bisa pasang di punggungnya dong. Jadi kayak seolah-olah dia jadi sayapnya gitu, friends. Ini kan ada hijau-hijaunya nih, bisa kita cabut ya salah satunya. Nah, jadi dia ada lubang, kita dikasih konektor tambahan, oke, untuk kita tempel di punggung sini nih. Waduh, jadi kayak semacam jetpack sayapnya gitu, men. Jadi lebih berasa mekanya gitu. Nah, oke, kita tinggal lebar-lebarin seolah-olah dia itu adalah sayapnya. Tampilan belakangnya seperti ini, tampilan depannya seperti ini. Nah, kalian lebih suka mana? Lebih suka sayap begini atau lebih suka dia pakai jubah bulu-bulu tadi, guys?
Kurang lengkap, bukan lubu namanya kalau dia nggak pakai kuda, friends. Memang bukan lubu sih, elfibu. Tapi gue sarankan buat kalian yang pengen beli, mendingan langsung sama kudanya, friends. Kuda merah ala ciri khas dari si lubu. Oke, ini boxnya merah. Kalau yang tadi boxnya itu warna hitam. Ada sketsa dari kudanya, Pegasus, friends. Cuma dia nggak punya sayap karena dia ada tanduknya. Oke, kita buka. Total memang kalau kita beli dua ini harganya jadi hampir 10 jutaan lah sama ongkos kirimnya. Oh, ternyata yang kudanya dia pakai styrofoam yang warnanya itu abu-abu, guys. Seperti ini. Gede banget. Memang kalau pakai styrofoam dia kesannya jadi lebih premium ya. Apalagi dia styrofoamnya pakai styrofoam yang warnanya abu-abu. Oke, kita buka. Nah, oh, gila. Ternyata kudanya juga mecha, guys. Ini buntutnya, kemudian ini kepalanya, and then, oh, langsung ke bodinya. Nah, langsung ke bodinya, men. Oke, udah, nggak ada apa-apa lagi. Kita tinggal colok buntutnya. Nah, buntutnya di sini, guys. Ada. Ini kudanya Jalu atau Bikang ya? Tiga nama Jalu, Nah, buntutnya udah. Kemudian tinggal si kepalanya. Dia pakai pack. Tempel di sini. Nah, wih, kuda mecha, coy. Keren sih. Paling berasa kalau dia robot itu adalah part-part yang timbul tenggelam itu, friends. Dengan lining-lining yang tegas, memberikan nuansa kalau dia itu beneran mecha. Ini pelananya, tempat nanti si lubunya naik, dia bisa naik. Ini ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya pun kalau kita perhatikan dia full artikulasi. Tiap bulu-bulunya itu bisa digerak-gerakin sampai ke depan. Oke. Kemudian ininya kita bisa ganti, kemudian dia pakai armor depannya, kakinya, buntutnya. Terus yang bisa kita gerakin selain buntut dan kepala, oh ini juga bisa nih, yang ungu-ungu bisa karena dia transparan. Ih, keren ya, berarti yang ungu-ungu dari tadi, friends, di robotnya pun ada yang bahannya itu akrilik, transparan. Konsisten dengan yang ada di kudanya nih, full. Sampai di sini-sini dia semuanya bahannya ungu. Kakinya kita bisa jadi kuda jingkrak gitu, men. Ini memungkinkan posenya, kalau gua lihat di artbooknya, karena base-nya nanti kita bisa pasang dia berdiri gini, men, ditopang di perutnya. Tadi ya, kalau kita nggak mau jadi unicorn, kita bisa pasang kuda yang mode biasa, mecha biasa. Kupingnya bisa digerak-gerakin, coy. Oke. Oh, dia kepala kudanya, selain dia bisa naik turun, waduh ya, dia bisa ke kiri, ke kanan tuh. Bisa kiri kanan, jika kuda lumping. Kemudian talinya buat terbelakang sama si lubu. Sedangkan ke lehernya, oh, ke lehernya cuma ini doang, satu artikulasi. Oke, yang tadi efeknya bagus, timbul tenggelam dengan ada aksen-aksen ijo-ijonya juga, memberikan kesan energi. Nah, oke, tingginya segini aja. Kunci. Nah, wah, gila. Ini lubunya dalam kondisi dia belum megang sesuatu, friends. Nggak pakai senjata ya. Kita ceritanya lubunya lagi nyantai sore, main kuda-kudaan, guys. Oke, caranya ini tinggal kita singsatin sedikit. Rok pinggirnya, kiri kanannya, depannya juga. Kemudian tinggal kita ngegangkeun sukuna. Nah, tekuk sedikit. Wah, edan. Wah, gelo ini bisa berdiri nggak, guys? Dia nyolok sini nih. Nah, edan. Lubuna jumping. Talinya kita kebelakangin, pegang sama tangannya seolah-olah lagi digenggam sama si lubu. Kata gue 10 juta sih oke ya. Guys, mungkin kalian cuma bisa mendengar suara gua, nggak bisa lihat guanya karena ini udah bener-bener gede banget sih. Oh my lord, tinggal kita rapi-rapi dikit, tinggal kita pose-pose ganteng sedikit, ini bakalan keren banget. Aduh syah, hampir terguling, coy. Gua pengen bikin dia efeknya seolah-olah agak miring ke pinggir. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Base-nya nggak memungkinkan. Kepalanya doang kita kepinggirin. Nah, beautiful. Baru pose ala kadarnya, belum diseriusin, udah sekeren ini. Apalagi nanti kalau kita pose lebih ganteng pakai senjata, gue yakin pasti kalian keracunan sih. Lubu, buatan Moshow, China. Keren. Playable, enjoy banget, lupa waktu. Coba kalian komen, friends, menurut kalian worth it nggak 10 juta? Bagi gue ini worth it banget sih. Dapat segede ini dengan beraneka macam senjatanya, gimmick-gimmicknya yang memuaskan, kata gue sih worth it. Enjoy the footage, setiap pose-posenya bakalan gue kasih lihat kalian semuanya. See you in the next video. Ya jangan lupa like,
Kemudian share sebanyak-banyaknya friends. Kita bikin channel ini menjadi hakiki kembali. Gua Prasan Jaya, see you next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. God bless. Thank you.